Iya, kemarin kita sudah selesai dengan Hakim-Hakim pasal 13 tentang Simson dilahirkan oleh ibunya, dan dikatakan di sana akhirnya saudara ya, ketika dia lahir ya, Simson lahir dan ya akhirnya dia roh Tuhan berkuasa atas dia, dan kita lihat ya pada akhirnya ya dia dipakai Tuhan. Tapi kita akan baca sekarang Hakim-Hakim 14, judul perikopnya perkawinan Simson dan teka-tekinya. Ya, ada kata teka-teki di sini, berarti ada sesuatu yang ya tak terpecahkan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia pulang, ya dari situ dia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ingat, Simson ditugaskan Tuhan untuk menumpas orang Filistin yang telah menindas orang Israel. Tapi pada akhirnya Simson berjumpa dengan gadis Filistin dan jatuh cinta dengan perempuan Filistin di Timna. Lalu dia pulang, dia katakan kepada ayah dan ibunya untuk melamar gadis itu. Ayat yang ketiga, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, ya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Orang-orang yang tidak bersunat itu, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak bersunat, tidak menyembah Allah. Ya, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Ayat 4, tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Ya, ayah dan ibunya tidak mengerti kenapa Simson itu mau menikah dengan perempuan yang tidak takut akan Tuhan dari orang Filistin. Tapi ternyata dikatakan di sana, ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi seringkali memang Tuhan itu melakukan hal-hal yang ya di luar ya dugaan kita. Ya, bahkan ya kita melihat ketika akhirnya Tuhan sudah menyiapkan dia untuk melakukan perannya sebagai hakim dan seorang pemimpin yang akan melawan orang-orang Filistin. Ya, mungkin ada hal yang menggerakkan hati kita saudara ya, yang seringkali Tuhan mau pakai hal itu untuk ya menggenapi rencananya dalam hidup kita. Jadi orang tua Simson ya itu tidak mengetahui bahwa itu adalah dari Tuhan asalnya, sehingga mereka keberatan dengan ya niat Simson itu untuk mengambil istri dari seorang ya perempuan Filistin. Mereka tidak menyetujui karena ada beberapa alasan ya yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Tuhan melarang ya bangsa Israel menikah dengan orang-orang di Kanaan dan orang-orang tidak takut akan Tuhan. Contoh nyata mengenai apa yang terjadi kalau orang-orang Israel itu menikah dengan orang kafir, maka ya akan menimbulkan hal-hal yang sangat ya dimurkai oleh Tuhan. Orang-orang Filistin adalah musuh terbesar dari Israel. Ya, dan menikahi orang Filistin yang dibenci akan merupakan aib bagi keluarga Simson. Ya, tetapi ayah Simson akhirnya menyerah pada tuntutan Simson. Dan akhirnya dia mengizinkan Simson itu menikah dengan perempuan itu. Ya, walaupun saudara kita lihat ya ia berhak untuk ya menolak permintaan dari anaknya sendiri itu. Tapi itu tidak dilakukan karena dia tahu bahwa ya pada akhirnya kita tahu bahwa memang itu kehendak Tuhan untuk Simson itu menikah dengan perempuan Filistin untuk mencari gara-gara dikatakan. Ya, jadi ya ayahnya itu tidak tahu bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dikatakan ayat 4, tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi memang Simson harus mencari gara-gara.
Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, lalu pergilah Simson beserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Ya, akhirnya saudara, pergilah Simson beserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur, ya, ada seekor singa muda mendatangi Simson. Ya, dan akhirnya Simson datang ke singa itu dan mencabik-cabik singa itu seperti orang mencabik-cabik anak kambing, ya. Tetapi ya, Simson tidak mengalami luka apa-apa karena Roh Tuhan berkuasa atas dia. Ayat 7, maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Ayat 8, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Ayat yang 9, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, ya. Dikatakan di sana kemudian dia berjalan, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, memberikannya juga kepada mereka madu itu, ya. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Ayat yang ke-10, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda, ya. Ayat 11, ketika mereka melihat dia, dipilihlah ke-30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, dan ya, selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Ayat 13, tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadamu, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Ya, jadi Simson memberikan teka-teki, ya. Ketika dia sedang berjalan, kita melihat tadi Alkitab berkata Roh Tuhan berkuasa atas dia, ya, sehingga dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dia mengalahkan singa, saudara, dan kita akan lihat bagaimana ya keperkasaan Simson di dalam penyertaan Roh Allah. Lalu Simson mengumpulkan teman-temannya untuk merayakan perjamuan, ya, dan dia berkata dia akan memberikan teka-teki dan akan ada hadiah yang dia berikan kalau teka-teki itu bisa dijawab. Lalu teman-temannya berkata, ya, katakanlah kepada kami apakah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Ayat 14, lalu katanya kepada mereka, ya, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Jadi teka-tekinya Simson, ya, adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ya, selama 3 hari, ya, teman-temannya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Ayat 15, pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Ayat 16, lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, engkau benci saja padaku dan tidak cinta kepadaku.
suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku. Tetapi ya dia berkata ya, tetapi jawabnya ya, tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Ya, tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, ya, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, ya, dan dibunuhnyalah 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas penggiringnya. Saudara, kita lihat di sini mulai terjadi gara-gara, karena ya akhirnya Simson ya baru saja menikah sudah terjadi malapetaka gara-gara teka-teki. Ya, dia berkata kepada teman-temannya sebuah teka-teki dan mereka tidak bisa menjawab karena mereka takut. Kalau mereka tidak bisa menjawab, mereka harus memberikan dia baju yang mahal, ya, baju kebesaran dari kain lenan. Mereka bilang, ya, apakah kami akan menjadi miskin karena kami tidak bisa menjawab teka-teki itu? Lalu mereka membujuk istri Simson dan memberitahukan kepada dia untuk membujuk kepada Simson beritahu jawabannya. Dan akhirnya saudara, mereka mengancam, kalau kamu tidak mau memberi tahu kami jawabannya, maka ayahmu dan isi rumahmu akan kami bakar. Ini orang-orang Filistin. Ya, dan akhirnya dia membujuk Simson dan Simson memberitahu kepadanya, lalu dibocorkannya lah jawaban itu kepada teman-temannya, saudara. Perhatikan, Simson berkata, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, artinya kalau kamu tidak memanipulasi istriku. Andai kata mereka tidak mengancam istri Simson, maka tentu tidak akan mengetahui jawaban teka-tekinya. Simson secara ya tiba-tiba akhirnya memakai karunia khusus yang Allah berikan kepadanya untuk tujuan-tujuan yang memang Tuhan sudah ya berikan kepada dia. Akhirnya saat itu juga dikatakan roh Tuhan berkuasa atasnya, lalu dia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang temannya itu di sana, dan akhirnya dia diam di sana dan dia ambil pakaian mereka, dan akhirnya istrinya saat itu juga, saudara, diberikan kepada kawannya, bekas pengiringnya. Saudara, dari sinilah asal muasal ya kita melihat ya akhirnya emosi Simson kepada orang Filistin itu terus ada, dan orang Filistin juga ya bayangkan mereka melihat dengan mata kepala dibunuh 30 orang dari orang Filistin itu. Pasal yang ke-15 sekarang Hakim-Hakim, Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya. Ya, dia pergi lagi ke Filistin untuk mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu, jadi mertuanya, tidak membiarkan dia masuk, ya. Dan kata perempuan itu, ya, kata mertuanya, ya, kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil, ya. Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Jadi ketika Simson pulang menemui istrinya, ternyata istrinya sudah ya diberikan kepada ya
kawannya saudara oleh ayah mertua Simson karena dia berpikir Simson sudah benci dan meninggalkan istrinya. Lalu ayah mertuanya bilang ambil aja lagi adiknya karena adiknya lebih cantik daripada dia. Kita lihat jawaban Simson saudara, ya di sini ya benar-benar ya Simson itu akhirnya menjadi marah ya karena apa yang dikatakan oleh mertuanya. Ya jadi seperti bagaimana ya Simson itu memperlakukan ya kepada orang-orang Filistin, dia juga diperlakukan sama ya oleh ayah mertuanya ini. Jadi ini adalah cara dia mencari gara-gara. Ya kalau kita lihat saudara, ya akhirnya kemarin kita sudah baca bahwa ya Simson itu hanya mencari gara-gara. Tuhan izinkan semua itu terjadi karena dia harus melawan orang Filistin. Jadi waktu Simson pulang ke rumah ayahnya habis dia bunuh 30 orang itu, ya istrinya ini diserahkan kepada ya kawannya oleh ayah mertuanya. Dan ayah mertuanya bilang, saya pikir kamu udah benci kepada dia, jadi saya beri dia kepada kawanmu. Dan ambil saja adiknya yang lebih cantik ya untuk kau peristri sebagai ganti. Ayat yang ketiga, lalu kata Simson kepadanya, ya sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Simson marah besar dan dia berkata kali ini ya dia akan mendatangkan celaka bagi orang Filistin karena dia tidak bersalah ya. Ini sudah benar-benar keterlaluan apa yang dilakukan oleh ayahnya ini sebagai orang Filistin kepada Simson. Ayat 4, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dan dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke dalam gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Ya, berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Ya, karena Simson marah kepada orang Filistin, dia bakar gandum, perkebunan ya, zaitun sehingga terbakar dan orang Filistin marah saudara. Mereka marah besar kepada Simson. Dan mereka berkata ini akibat dari ya ayah mertua Simson orang Timna itu. Lalu mereka datang ke rumah mertuanya membakar istri serta ayahnya itu saudara. Lalu ya ayat yang ke-7, lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskan kepada kamu. Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Saudara, akhirnya Simson memukul mereka semua, meremukkan tulang-tulang mereka. Dan dia pergi tinggal di dalam gua ya di bukit batu di Etam. Ya dikatakan di sana ya Simson marah kepada mereka. Lalu kita lihat ayat yang ke-9, lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua ya di Gunung Batu Etam, ya di sana dikatakan di Gunung Batu Etam, dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Ya, kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, ya, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu
ya sendiri tidak akan menyerang aku, ya. Jadi kita lihat di sini saudara, orang Israel itu karena ketakutan kepada orang Filistin, mereka hendak menyerahkan Simson supaya mereka aman. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhanlah yang sudah membangkitkan Simson dan menaruh perkara-perkara yang terjadi itu agar ada alasan untuk Simson itu mengalahkan orang Filistin yang sudah menindas orang Israel. Tapi yang ada, orang Israel itu akan mengikat dia dan menyerahkan dia ke dalam tangan orang Filistin. Ya, jadi Simson berkata, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Ayat 14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai. Di sana dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ya saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi. Akhirnya secara fisik Simson menjadi emosi dan sangat lelah saat itu. Dan akhirnya saudara, dia melawan mereka saudara, karena apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi Tuhan berkuasa atas dia, dan Tuhan memakai Simson untuk menghalau orang Filistin itu yang sudah menindas orang Israel. Kita lihat Tuhan selalu turut bekerja bagi orang-orang Israel ini, tapi mereka sering lupa bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka. Dan akhirnya dia memukul kalah. Bayangkan 1.000 orang dibunuh oleh tangannya sendiri dengan kerangka dari rahang keledai. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah tempat itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Akhirnya ketika Simson sudah kelelahan secara fisik, emosinya sangat lelah, dia mengalahkan 1.000 orang Filistin. Setelah kemenangan besar yang diperolehnya, akhirnya sikapnya saudara, kita lihat menjadi cepat merosot. Dia marah kepada Tuhan. Dia berkata, "Masakan aku sudah menang, mengalahkan banyak orang, tetapi sekarang aku mati karena kehausan." Dan akhirnya dia secara emosi saudara menantang Tuhan, berkata, "Masa aku mati kehausan?" Dan Tuhan itu Tuhan yang maha sabar. Tuhan memberikan dia minum dari gunung batu yang terbelah, dan akhirnya dia merasa kuat kembali dan disegarkan. Memang saudara, secara emosi kita ini sangat rentan setelah melakukan suatu tugas atau usaha dan akhirnya menghadapi kebutuhan jasmani yang nyata, menyebabkan banyak orang depresi berat. Seringkali terjadi setelah orang mencapai prestasi atau mencapai apapun yang sudah dia raih, lalu dia akhirnya dengan emosi
menemukan satu masalah pribadi dan akhirnya dia marah dan bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi selama masa rentan ini, ya hindarilah saudara segala godaan-godaan bahwa Allah itu berhutang, bahwa Allah itu tidak sanggup. Ya barusan dia mengalahkan banyak orang, sebenarnya tidak perlu Simpson berkata seperti itu. Ya dia cuma cukup berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku air karena aku haus. Enggak perlu dia berteriak kepada Allah, masa setelah aku mengalahkan begitu banyak orang, aku sekarang mati karena kehausan, tidak ada air. Ya saudara, rupanya Simpson diangkat menjadi hakim di Israel. Ya setelah kemenangan dan atas orang-orang Filistin ini, Tuhan mengangkat dia selama 20 tahun, akhirnya dia boleh memerintah di Israel. Kita mempelajari banyak hal pada malam ini, ya terutama kita pelajari bahwa hati-hati dengan emosi pribadi kita sehingga kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena kesombongan itu awal dari kejatuhan. Mari kita berdoa, kita tutup mata dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar banyak hal malam ini dari kisah hidup Simpson. Biarlah kami semua mawas diri, berhati-hati agar tidak emosi. Ketika ada persoalan pribadi datang, kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami agar kami tidak sombong di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan memberkati, mengurapi, agar kami semua boleh mengerti dan menyadari akan maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan Tuhan di hidup kami. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kenajisan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apapun. Tuhan halau dari hidup kami. Kau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lawat Bapa, bahkan jamah Tuhan. Semua mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, biar Tuhan jamah. Kau juga memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan pemulihan dalam hal rumah tangga, keluarga, dalam hal keuangan yang terlilit hutang piutang, mencari pekerjaan. Tuhan tolong berikan Bapa campur tangan-Mu agar mereka semua boleh terhindar bahkan terlepas dari segala beban-beban hidup. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menguatkan kami, yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, bukalah hatimu dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.